Shalom kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan masih tetap semangat belajar firman Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema yang sangat penting, yaitu keutamaan Kristus. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keutamaan Kristus. Kita buka di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan melihat ayat per ayat di sana. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat-ayat di atas, Paulus merasa perlu dan penting untuk membahas tentang keutamaan Kristus. Karena pada saat itu ada beberapa guru palsu yang mengajarkan ajaran yang salah tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus merasa sangat penting untuk menjelaskan hal ini. Nah, melalui surat ini juga, Paulus menyertakan bukti-bukti historis yang menguatkan dan memiliki keakurasian perihal keutamaan Kristus di atas segala-galanya. Nah, ini yang menjadi konsen Paulus untuk menjelaskan hal ini. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya seperti ini. Mengapa Yesus Kristus disebut sebagai yang utama? Mengapa? Nah, ada 3 alasan yang kita akan lihat bersama-sama mengapa Yesus Kristus disebut sebagai yang utama. Yang pertama, kekasih Tuhan, mengapa Yesus Kristus disebut sebagai yang utama? Karena Yesus adalah Tuhan atas segala ciptaan. Dia adalah Tuhan atas segala ciptaan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat yang ke-17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita lihat fenomena yang saat ini terjadi, ada beberapa sekte, baik itu organisasi maupun beberapa orang yang tidak sepaham dengan apa yang sesungguhnya Alkitab katakan. Barusan saya mendengar dari seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal. Dia mempersoalkan ayat yang tadi kita baca. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan pencipta tetapi ciptaan. Nah, mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus termasuk ciptaan, atau dengan kata lain, Kristus bukan pencipta tetapi ciptaan Tuhan, salah satu dari ciptaan Tuhan. Dan Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 dipakai mereka sebagai ayat dukungan mereka. Nah, kekasih Tuhan, kenapa mereka berasumsi demikian bahwa Kristus itu bukan pencipta tetapi salah satu dari ciptaan atau ciptaan, bagian dari ciptaan? Kenapa mereka berasumsi demikian? Karena dalam proses penafsiran mereka memisahkan ayat-ayat tersebut dari konteksnya. Mereka tidak memperhatikan konteks ayat tersebut, sehingga mereka menafsirkan seperti itu, bahwa Kristus itu ciptaan bukan pencipta. Nah, kekasih Tuhan, itu adalah kesalahan besar yang mereka lakukan. Karena konteks memiliki peran penting untuk memahami makna dari kata yang akan ditafsirkan. Nah, kekasih Tuhan, penafsir Alkitab itu harus memperhatikan secara saksama perihal konteks dari teks yang akan ditafsirkan. Dan ini kesalahan besar yang mereka lakukan. Mereka mengatakan Kristus adalah ciptaan bukan pencipta. Oleh karena mereka tidak memperhatikan konteks ayat tersebut, sehingga mereka berasumsi demikian. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat dari konteks ayat-ayat itu, hubungan ayat-ayat di atas itu menunjukkan bahwa Kristus adalah pelaksana penciptaan yang jauh lebih tinggi atau lebih utama dari segala ciptaan. Karena Kristus sendiri adalah pencipta, dan inilah gagasan utama
yang ditekankan oleh Paulus. Paulus mau menekankan bahwa Kristus itu pencipta, bukan ciptaan, bukan salah satu dari ciptaan Tuhan, tetapi Kristus sendiri adalah pencipta. Ini gagasan utama yang ditekankan oleh Paulus di dalam konteks ayat-ayat di atas. Nah, kekasih Tuhan, untuk menguatkan argumentasi Kristus lebih utama dari segala ciptaan, maka Paulus menggunakan istilah yang sulung. Nah, di dalam ayat yang ke-15 kita menemukan ada kalimat yang sulung di sana. Nah, kekasih Tuhan, kata yang sulung di dalam ayat 15 itu berasal dari kata sifat Yunani, yaitu prototokos. Sekali lagi, prototokos yang harus dimengerti dalam arti terutama, yang sudah ada sebelum seluruh penciptaan, atau lebih utama dari segala ciptaan. Nah, ini arti dari yang sulung di dalam ayat 15. Nah, jadi kekasih Tuhan, kata yang sulung di dalam ayat yang ke-15 ini bukan menunjuk kepada pengertian waktu, peristiwa, atau urutan pertama kali. Tetapi yang sulung di dalam ayat yang ke-15 itu menunjuk kepada kedudukan atau status. Jadi kekasih Tuhan, Paulus itu mau menekankan bahwa kedudukan Kristus di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, yaitu pencipta, bukan ciptaan. Status Kristus di sana, dia adalah pencipta, bukan salah satu dari ciptaan. Jadi itu ide utama, gagasan utama yang Paulus mau menekankan, bahwa Kristus adalah pencipta. Kedudukan Kristus di sana, status Kristus di sana adalah pencipta, bukan ciptaan, bukan salah satu dari ciptaan. Jadi kekasih Tuhan, kita lihat ungkapan karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu di dalam ayat yang ke-16, kita lihat semakin memperjelas apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di sana, bahwa Kristus adalah pencipta. Nah, Dia, Kristus, tidak mungkin menjadi bagian dari segala sesuatu. Tidak mungkin Kristus itu ciptaan, karena Kristus itu sendiri adalah pencipta. Nah, di dalam ayat yang ke-16 kita menemukan juga kalimat segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nah, ini sangat jelas menegaskan bahwa Kristus adalah pencipta. Jadi kekasih Tuhan, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, itu sangat menekankan bahwa Kristus adalah pencipta, bukan ciptaan, bukan salah satu dari ciptaan. Jadi kekasih Tuhan, itu yang pertama, mengapa Kristus disebut yang lebih utama, karena Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Itu ide utama yang Paulus ingin menekankan, ingin menjelaskan kepada jemaat di Kolose pada saat itu, bahwa Kristus adalah pencipta, bukan ciptaan, bukan salah satu dari ciptaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekasih Tuhan, mengapa Kristus disebut sebagai yang lebih utama? Karena Yesus adalah kepala gereja. Karena Kristus adalah kepala gereja, oleh karena itu Dia disebut sebagai yang lebih utama. Kita lihat di dalam ayat yang ke-18, dikatakan, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Sangat jelas kekasih Tuhan. Nah, di dalam ayat ini Paulus menggunakan gambaran bahwa kepala gereja itu adalah Yesus Kristus yang menjadi kepala tubuh. Di dalam ayat yang ke-18 yang tadi kita baca sangat jelas. Dan gereja adalah anggota tubuh Kristus sendiri untuk membuktikan keutamaan Kristus. Sangat jelas kekasih Tuhan di dalam ayat yang ke-18 ini. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-18, pengertian kata yang sulung di dalam ayat yang ke-18 berbeda maknanya dengan kata yang sulung di dalam ayat yang ke-15. Kita menemukan di sana di dalam kedua ayat ini, ayat yang ke-15 yang sulung dan juga ayat yang ke-18 kita menemukan kalimat yang sulung di sana. Tetapi pengertiannya berbeda kekasih Tuhan. Nah, Paulus di dalam ayat yang ke-18, Paulus menyisipkan kata Yunani arke di sana. Nah, bagi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia,
arke itu diterjemahkan yang pertama. Nah, kekasih Tuhan, memang kata arke ini artinya yang pertama dari suatu urutan permulaan awal pertama. Namun dalam ayat ke-18 ini bukan menunjuk pada urutan penciptaan. Kalau kita lihat benar-benar konteks ayat ini, itu bukan menunjuk pada urutan penciptaan, melainkan pada peristiwa atau urutan kebangkitan orang mati. Dalam ayat yang ke-18 sangat-sangat jelas itu menunjukkan kepada peristiwa atau urutan kebangkitan orang mati, bukan urutan penciptaan. Jadi kekasih Tuhan, kita jangan salah melihat ayat ini. Nah, kekasih Tuhan, Yesus Kristus adalah yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematian. Nah, konteks ayat yang ke-18 itu sangat jelas, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematian. Nah, kekasih Tuhan, kata arke dalam ayat yang ke-18 itu selain menunjukkan urutan kebangkitan orang mati, juga untuk menegaskan keilahian Yesus yang tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Nah, kekasih Tuhan, jadi kalau kita lihat ayat yang ke-18 ini sangat-sangat jelas, itu menceritakan tentang urutan kebangkitan orang mati. Dan kekasih Tuhan, kematian tidak bisa menahan Yesus karena Dia adalah pencipta. Dia bangkit. Nah, kekasih Tuhan, itu yang dipertegas, ingin ditegaskan Paulus di sana, bahwa Yesus tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Nah, kekasih Tuhan, jadi sangat jelas bahwa yang sulung di dalam ayat yang ke-18 ini menegaskan atau menunjukkan urutan kebangkitan orang mati, bukan urutan penciptaan. Nah, itu yang kedua, kekasih Tuhan, mengapa Kristus disebut sebagai yang lebih utama, karena Kristus adalah kepala gereja. Yang ketiga, kekasih Tuhan, mengapa Kristus disebut sebagai yang lebih utama, karena Yesus adalah pendamai segala sesuatu. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat yang ke-22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kekasih Tuhan, makna kata pendamaian yang dikerjakan Kristus di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, itu tidak terlepas dari tiga aspek pendamaian, yaitu dirinya, Kristus sendiri, darahnya, dia harus mati, dan kematiannya. Nah, ini tiga hal ini yang tiga hal ini dari pendamaian yang saling berkaitan. Tiga aspek ini saling berkaitan. Jadi kekasih Tuhan, kalau di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, itu sangat jelas bahwa dasar pendamaian itu adalah kasih Allah. Dan tujuan pendamaian itu adalah kesucian. Di dalam ayat yang ke-22 sangat jelas dikatakan bahwa sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus. Jadi sangat jelas tujuan pendamaian itu adalah kesucian. Oleh kematiannya di kayu salib, maka pendamaian itu terwujud. Jadi kekasih Tuhan, di atas kayu salib itulah pendamaian itu terwujud, tercapai. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita lihat setelah membuktikan keutamaan Kristus yang tidak terbantahkan, Paulus memberikan perintah yang wajib untuk kita lakukan, yaitu dengan tegas Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-23. Kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar
dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kekasih Tuhan, perintah di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-23, yang wajib kita lakukan di dalam ayat itu, yaitu kita harus tekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-23 yang harus kita lakukan. Jadi kekasih Tuhan, dari pembahasan di atas, maka kita dapat berkesimpulan bahwa mengapa Kristus disebut sebagai yang lebih utama, karena Kristus adalah Tuhan atas segala ciptaan, karena Kristus adalah pencipta, bukan ciptaan, bukan salah satu dari ciptaan, tetapi Kristus adalah pencipta. Dan yang kedua, Yesus adalah kepala gereja, Kristus adalah kepala gereja. Dan yang ketiga, kekasih Tuhan, Kristus adalah pendamai segala sesuatu. Oleh karena itu, Kristus disebut yang lebih utama dari segala sesuatu. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita semakin tekun di dalam iman kita. Kita harus berpegang teguh bahwa Yesus bukan ciptaan, tetapi pencipta. Kristus bukan salah satu dari ciptaan, tetapi Yesus Kristus sendiri adalah pencipta segala sesuatu. Jangan mudah tergoncangkan dengan ajaran-ajaran sesat yang saat ini berkembang di mana-mana, kekasih Tuhan. Jangan mudah tergoncangkan. Tetapi marilah kekasih Tuhan, kita rajin belajar firman Tuhan agar supaya kita kuat, kita memahami, dan kita bisa menolak segala ajaran-ajaran sesat yang saat ini berkembang. Kita harus rajin belajar firman Tuhan dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita rajin belajar firman Tuhan agar supaya apapun ajaran-ajaran sesat yang saat ini berkembang, kita bisa tahu dan kita bisa menolak itu, karena kita sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kekasih Tuhan, mari kita jangan mudah tergoncangkan, kita tetap kuat di dalam iman pengharapan kita kepada Kristus, rajin belajar firman Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka kita akan melihat berkat Tuhan selalu ada, perlindungan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.